Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 06 TPLP 005. Di sini kami ingin mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang kelompok kami buat untuk mata kuliah mobile programming. Di sini kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Reaksi. Kepanjangan dari Reaksi itu Respon Emergensi Aksi dan Keselamatan Informasi, yang dimana aplikasi ini itu dirancang untuk membantu masyarakat awam menangani situasi gawat darurat dengan cepat, tenang, dan tepat sasaran. Sebelum kita masuk ke fitur-fiturnya, perkenalkan, saya Rafael Sodikin. Saya Andika Gali Pangestu. Saya Nawita Kasih Prastia. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur-fiturnya. Di sini yang pertama ada fitur SOS. Manfaat dari fitur SOS ini untuk meminta bantuan kepada warga dalam kondisi yang bahaya atau terancam. Materi yang diterapkan di sini itu kita menggunakan media player untuk memutar suara alarm yang keras. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke fitur center. Manfaat fitur center ini sangat berguna jika insiden darurat terjadi di malam hari atau di jalanan sepi atau juga seperti mati listrik. Center ini membantu memberikan penerangan instan agar pengguna bisa memeriksa luka korban dan melakukan tindakan P3K dengan lebih jelas dan aman. Materi yang diterapkan dari ini itu menggunakan kamera manager untuk mengontrol lampu flash, kamera belakang, serta penambahan izin di Android Manifest. Jadi contohnya itu yang bisa digunakannya itu di HP. Kalau di laptop itu dia tidak keluar. Dan kita juga sudah mencobanya di HP dan itu bisa. Dan selanjutnya masuk ke fitur call 119. Manfaat dari fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk langsung menelepon layanan darurat ke rumah sakit terdekat. Dan materi yang diterapkannya ini menggunakan Intense Action Dial dengan nomor tujuan telepon 119. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa menelpon rumah sakit terdekat, menghubungi rumah sakit terdekat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu ada CPR item atau ketukan metronom. Fungsi fitur ini ialah membantu pengguna melakukan pijat jantung dengan tempo yang pas dan stabil, sehingga penanganan darurat menjadi lebih akurat dan efektif. Pada fitur ini diimplementasikan untuk memutar suara dan time handler untuk mengatur tempo. Contohnya seperti ini. Cukup. Nah, untuk selanjutnya ada fitur Maps rumah sakit. Di sini kami menerapkan implementasi implicit intent, digunakan untuk memberikan perintah dari aplikasi kita agar perangkat membuka aplikasi Google Maps bawaan untuk mencari lokasi rumah sakit terdekat. Contohnya seperti berikut. Jadi jika kita klik, akan langsung search dari Google Maps-nya rumah sakit terdekat. Jadi jika ada keadaan darurat, kita langsung bisa mengetahui rumah sakit mana yang terdekat sehingga bisa melakukan tindakan lanjutan. Cukup. Selanjutnya kita masuk ke fitur panduan. Di sini fitur panduan ini memungkinkan pengguna menemukan panduan yang spesifik secara instan, misalnya mengetik luka bakar. Jadi nanti ada panduan untuk menangani luka bakar. Di sini disertakan video dan juga langkah-langkahnya. Jika ingin yang cepat ya, yang lebih cepat, bisa baca langkah-langkahnya
secara berikut. Di sini diimplementasikan menggunakan event handling dengan Tag Watcher dan Recycle View untuk memfilter data. So, karena di sini masih ada beberapa karena di sini kami hanya memasukkan beberapa keadaan darurat. Jadi misalnya keadaan darurat yang dicari tidak tersedia akan menampilkan informasi bahwa panduan belum tersedia. Untuk selanjutnya, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fitur selanjutnya terdapat kuis uji pengetahuan T3K, di mana kuis ini itu menerapkan dari materi eksplisit intent khususnya, kemudian menampilkan beberapa pertanyaan dasar tentang panduan-panduan yang telah tadi kita selesaikan, video, kemudian langkah-langkahnya kita pahami. Nah, di sini kita ada kuis yang berjumlah 10 soal, di mana dengan soalnya apa yang tidak boleh dilakukan saat menangani luka bakar ringan. Nah, contohnya di sini tuh misalkan jawabannya memecahkan lekukan kulit. Nah, kemudian kita isi aja semuanya. Kalau bisa itu ngisinya itu jangan asal ya, soalnya ini seberapa jauh kita tahu pengetahuan dasar tentang P3K ini sebelum kita menghadapi kondisi gawat darurat yang sebenarnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menguji pemahaman pengguna tentang materi P3K yang telah dibaca atau ditonton pada fitur panduan sebelumnya tadi. Nah, setelah kita selesai pada soal ke-10, maka di sini ada fitur atau button yang namanya selesai untuk melihat hasil dari skor kita. Nah, di sini terdapat skornya 20, di mana dengan benar 2 dan salahnya 8. Dengan menjalankan review jawaban yang benar untuk kita pelajari dan pahami soal-soal dan jawaban yang ada. Selanjutnya di sini ada yang namanya fitur profil. Nah, di mana di sini fitur profil adalah untuk kartu identitas sebagai pengguna untuk keadaan misalkan kita tidak sadarkan diri ataupun dalam kecelakaan, orang yang menolong atau tenaga medis bisa langsung tahu nih halaman ini untuk melihat informasi apa saja yang ada pada diri kita. Kan misalkan kalau misalkan ada orang yang kecelakaan itu kan nggak mungkin nih orang tahu ini siapa atau kamu dari mana, kan nggak mungkin bisa asal nebak. Nah, dengan adanya kartu identitas ini kita bisa mengetahui nih sebenarnya siapa sih kita, jadi dan ada nomor kontak daruratnya. Nah, sebagai contoh di sini kita edit. Oh ya, sebelum dijalankan aplikasinya untuk dibawa kemana-mana, lebih baik kita harus mengisi informasi-informasi yang ada pada medical info ini atau kartu medical ini. Sebagai contoh, kita tulis di sini nama lengkap, kemudian usia, golongan darah, tinggi badan. Misalkan penyakit bawaan kita tidak ada, kita bisa strip. Kemudian alergi, misalkan alergi kucing. Kemudian obat rutin yang dikonsumsi, misalkan tidak ada, nomor BPJS-nya bisa kita inputkan. Kemudian nomor HP darurat, nah ini penting nih karena jika kita ada sesuatu hal yang menyangkut keadaan darurat, maka nomor pertama yang akan dihubungi itu di nomor kontak darurat tersebut. Kemudian kita klik simpan, maka di sini akan memunculkan kartu sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Selanjutnya di sini ada fitur tentang aplikasi kami, yaitu reaksi, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini ada fitur tentang. Jadi fitur tentang ini cuman kayak tentang
aplikasi kita yang telah dibuat itu seperti apa. Di sini juga ada deskripsinya seperti ini. Dan selanjutnya kita juga membuat sebuah video demonstrasi dari video aplikasi kita. Contohnya seperti ini. Nah, jadi fitur center tadi bisa digunakan dan dalam keadaan darurat. Nah, fitur SOS juga seperti ini diimplementasikannya. Memanggil rumah sakit. Ya, itulah video demonstrasi yang telah kami buat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.